Hai sahabat Pinter, kali ini kita akan membahas literasi bahasa Inggris UTBK SNBT. Pertama-tama akan kita bahas dulu model-model teks yang biasanya diujikan, serta jenis-jenis soal untuk masing-masing model teks tersebut. Setelah itu, kita akan coba bahas soal untuk model teks thread. Perlu sahabat ingat, dalam literasi bahasa Inggris SNBT, biasanya ada 3 model teks yang diujikan. Totalnya ada 20 soal yang harus dijawab dalam waktu 30 menit. Model teks yang pertama yang biasanya diujikan adalah thread, yaitu rangkaian pesan, tanggapan, atau komentar yang membentuk percakapan, biasanya tentang topik tertentu. Thread bisa kita jumpai di forum jejaring sosial atau medsos seperti Facebook, Twitter, Quora, dan sebagainya. Di sebelah kiri sahabat adalah contoh thread yang diawali pertanyaan dari Harley Bear, kemudian ditanggapi oleh Brenna Shaw, dan yang lainnya. Adapun jenis-jenis pertanyaan untuk model text thread, diantaranya bisa berupa pertanyaan tentang detail informasi dalam teks, vocabulary atau kosakata. Biasanya yang ditanyakan berupa sinonim dari kata tertentu, meskipun kadang juga ada yang berkaitan dengan makna atau antonim dari kata tertentu. Kemudian ada juga pertanyaan jenis inference, di mana sahabat harus menyimpulkan makna teks tentang informasi tertentu. Dan terakhir, main idea, yaitu pertanyaan yang mengharuskan sahabat mencari main idea atau ide pokok dari respons atau kalimat dalam thread. Adapun untuk contoh jenis pertanyaan thread ini antara lain untuk jenis detail bisa berupa pertanyaan tentang siapa yang secara jelas atau eksplisit menyarankan live frugally atau hidup hemat dengan tidak membeli barang apapun. Kemudian bisa juga misalnya siapa yang memposting atau memberikan jawaban yang least relevant, paling tidak relevan terhadap pertanyaan Harley Bear. Atau bisa juga siapa yang tidak setuju bahwa being frugal atau berhemat itu berarti being cheap, membeli barang dengan harga murah, dengan memberikan evidence atau bukti. Untuk menjawab pertanyaan jenis detail ini, sahabat perlu mencari keywords pertanyaan dalam teks. Saya ambil contoh untuk pertanyaan detail yang terakhir, keywordsnya adalah frugal, cheap, giving evidence. Evidence atau bukti dalam tulisan bisa berupa fakta spesifik, contoh, data atau statistik, dan pendapat ahli. Setelah tahu keywords pertanyaannya, kita bisa langsung cari keywords tersebut dalam teks. Dan bisa kita temukan pada respons dari Caleb Beers. Selanjutnya tinggal kita baca respons lengkapnya dan kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia. Jenis pertanyaan berikutnya dalam model text thread adalah pertanyaan tentang vocabulary atau kosakata. Misalnya kata frugality dalam postingan Daniel Trey itu closest in meaning to atau bersinonim dengan apa? Cara menjawabnya sahabat harus cek konteks penggunaannya dalam respons Daniel Trey. Kemudian cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Kira-kira sinonimnya dengan kata apa? Selanjutnya, jenis pertanyaan inference atau simpulan. Contohnya antara lain pertanyaan tentang tone, sikap, perasaan, atau emosi penulis. Misalnya, apa tone dari thread tentang tips cerdas berhemat yang bermanfaat? Hacks di sini maknanya tips atau teknik cerdas untuk melakukan atau memperbaiki sesuatu. Cara menjawabnya, sahabat bisa lihat pilihan jawaban yang ada, kemudian pilih yang paling cocok dengan cara menyimpulkan sikap atau perasaan penulis dalam teks. Kalau pilihannya misalnya supportive, mendukung, respectful, hormat,
indifferent, cuek, judgmental, menghakimi, atau contradictory, kontradiktif, maka kita pilih supportive karena semua penulis mendukung ide tentang hidup hemat dengan cara pandang atau perspektif mereka masing-masing. Jenis pertanyaan berikutnya tentang main idea, misalnya pertanyaan tentang purpose atau tujuan tertentu, seperti tujuan response Caleb Beers itu untuk apa? Cara menjawabnya, kita bisa tentukan ide pokok responnya apa, cek juga detail pendukungnya apa kalau memang ada. Kemudian kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Selain thread, model teks yang biasa diujikan adalah double text, teks ganda. Labelnya bisa text 1, text 2, text A, text B, passage 1, passage 2, dan lain sebagainya. Intinya ada dua teks atau bacaan, dan kemudian ada beberapa pertanyaan terkait kedua teks tersebut. Jenis pertanyaan untuk double text antara lain bisa berupa detail questions, pronoun reference, main idea, ataupun inference. Contoh untuk pertanyaan detail, misalnya, menurut teks 1, empati kognitif atau TOM, bla bla bla. Cara menjawabnya tinggal tentukan keywords pertanyaannya, yaitu cognitive empathy pada teks 1. Kemudian lanjutkan dengan memilih jawaban yang paling sesuai dengan detail informasi tentang cognitive empathy yang kita temukan pada teks 1. Contoh soal detail lainnya misalnya, yang mana dari kalimat berikut dalam pilihan jawaban yang diambil dari teks 2 yang merupakan sebuah pendapat. Di sini sahabat harus bisa menemukan kalimat yang menggunakan kata-kata yang menunjukkan pendapat, bukan fakta, data, temuan, dan sejenisnya. Misalnya seperti kalimat terakhir teks 2 yang diawali dengan kata hope yang menunjukkan ekspektasi yang belum terwujud dan sudut pandang subjektif penulis. Contoh pertanyaan lainnya, hasil evaluasi aktivitas otak aktor ketika memerankan karakter atau tokoh bisa ditemukan di bla bla bla. Soal ini meminta kita menemukan informasi tertentu pada paragraf teks yang tersedia. Kita tinggal cari keywords pertanyaan ini pada teks, atau paling tidak sebagian besar keywords pertanyaan. Misalnya, the results of the evaluation of actors' brain activity. Ini bisa kita temukan pada teks 1 paragraf 2 dan teks 2 paragraf 3. Kata results pada soal bersinonim dengan kata findings pada teks. Jenis pertanyaan berikutnya tentang pronoun reference, referensi atau acuan kata ganti. Misalnya kata ganti they yang dicetak miring pada teks 2 paragraf 1 mengacu pada atau menggantikan apa. Kita bisa cek noun sebelumnya yang bisa digantikan oleh kata ganti they, yaitu actors, the fundamental mechanisms, and researchers. Kalau kita lihat konteks kalimatnya, yang paling tepat digantikan oleh kata they adalah researchers. Jenis pertanyaan lainnya misalnya tentang relationship atau hubungan antar teks. Untuk menjawabnya, kita perlu menentukan main idea atau ide pokok masing-masing paragraf dan informasi detail yang relevan. Kalau kita lihat, teks 1 menjelaskan tentang proses penciptaan karakter di mana aktor menekan pemrosesan dirinya. Dan teks 2 lebih lanjut menjelaskan mekanisme atau cara kerja otak manusia dalam kaitannya dengan pelatihan teater atau proses penciptaan karakter oleh aktor. Paragraf terakhir di sini memberikan informasi detail yang relevan tentang mekanisme otak saat melakukan acting. Jenis pertanyaan terakhir yang mungkin muncul dalam double text adalah pertanyaan tentang inference atau simpulan. Misalnya berdasarkan informasi dari kedua teks
yang mana dari pilihan jawaban berikut ini yang mungkin terjadi di masa depan. Cara menjawabnya, kita bisa melihat kalimat terakhir masing-masing teks. Kemudian kita prediksi atau simpulkan kira-kira pembahasan selanjutnya tentang apa. Tentunya dengan mengacu pada pilihan jawaban yang tersedia. Model teks yang terakhir yang mungkin muncul dalam literasi bahasa Inggris UTBK SNBT adalah single text. Adapun jenis pertanyaannya bisa tentang organisasi atau susunan teks, misalnya bagaimana informasi dalam bacaan disusun. Untuk menjawab pertanyaan jenis ini, sahabat bisa melihat kalimat awal dan akhir masing-masing paragraf. Kemudian pilih jawaban yang sesuai dengan susunan informasi pada teks yang telah dibaca. Pertanyaan lainnya bisa tentang informasi detail dalam teks. Misalnya, dari beberapa pernyataan berikut, yang mana yang benar sesuai dengan bacaan. Cara menjawabnya tinggal sahabat tentukan keywords masing-masing pernyataan dalam pilihan jawaban dan cari dalam teks. Kemudian, pilih jawaban yang menurut sahabat paling sesuai dengan teks atau bacaan. Contoh lain pertanyaan detail, misalnya, menurut bacaan, beberapa supermarket telah berjanji untuk berusaha mengurangi sampah plastik, dan salah satu supermarket mengatakan akan bla 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 semua kemasan plastik yang berasal dari produk mereknya sendiri. Cara menjawabnya, tentukan keyword pertanyaannya, kemudian cari di teks. Kalau sahabat perhatikan, keyword bisa kita temukan pada paragraf kedua, terutama kalimat terakhir. Dan kalau kita lihat konteksnya, kemungkinan pilihan jawaban merupakan sinonim dari kata eliminate di sini. Contoh pertanyaan detail selanjutnya misalnya, penulis menyebutkan perusahaan yang tidak menyimpan banyak makanan dan dengan demikian tidak menghasilkan sampah yang tidak diperlukan berada di paragraf bla bla bla. Cara menjawabnya, tinggal kita tentukan keywords pertanyaan ini dan cari di teks. Keywords pertanyaan bisa kita temukan di paragraf keempat. Jenis pertanyaan berikutnya adalah inference atau simpulan. Contoh soalnya antara lain, lengkapi kalimat yang paling tepat, memparafraskan pernyataan berikut dari bacaan. Dua hal yang supermarket besar bla 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 adalah sampah dari makanan berlebih dalam jumlah besar dan penggunaan plastik yang tidak perlu di banyak kemasan produk. Statement pada soal ini merupakan paraphrase dari paragraf pertama. Yang hilang di sini kemungkinan diisi dengan verb yang merupakan sinonim dari come under fire, artinya to be criticized. Contoh lainnya misalnya, berdasarkan teks atau bacaan, semakin bla bla bla, semakin bla bla bla. Cara menjawabnya, sahabat harus menentukan keyword masing-masing pilihan jawaban dan mencarinya dalam bacaan. Setelah itu, pilih jawaban yang paling sesuai dengan informasi yang sahabat temukan dalam teks atau bacaan. Contoh soal inference berikutnya disebut juga soal transition, karena menanyakan transisi antar teks. Misalnya, paragraf setelah teks kemungkinan besar membahas tentang apa. Untuk menjawabnya, sahabat perlu melihat kalimat terakhir dari paragraf terakhir, kemudian menyimpulkan kira-kira selanjutnya membahas apa dengan mencocokkan pilihan jawaban yang tersedia. Untuk contoh soal inference yang terakhir merupakan kebalikan dari contoh soal sebelumnya. Pertanyaannya bisa jadi, paragraf sebelum teks atau bacaan kemungkinan besar membahas apa? Untuk menjawabnya, sahabat perlu melihat kalimat awal paragraf pertama, kemudian menyimpulkan kira-kira paragraf sebelumnya tentang apa. Tentunya dengan mempertimbangkan kata-kata yang menunjukkan transisi, jika memang ada. Baiklah sahabat, selanjutnya mari kita bahas soal model text thread. Sebelumnya, sahabat bisa mengerjakan soal yang akan kita bahas di link deskripsi video ini. Setelah sahabat kerjakan, sahabat bisa kembali ke sini untuk menyimak pembahasannya.
Nomor 1, the purpose of cycling news response was to bla bla bla. Tujuan tanggapan cycling news adalah untuk bla bla bla. Pertanyaan ini tentang purpose atau main idea. Cara menjawabnya, kita bisa lihat ide pokok tanggapan cycling news. Biasanya ada di kalimat awal atau akhir. Kalau kita lihat di sini, cycling news menjelaskan aturan penggunaan sepeda untuk balapan di medan tak beraspal atau jalur jalan berkerikil. Kata yang digunakan juga berkaitan dengan aturan atau regulasi seperti permitted, diizinkan, not allowed, tidak diperbolehkan, dan must finish, harus menyelesaikan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Provide information about the regulation of the gravel race. Memberikan informasi tentang regulasi atau aturan gravel race, balap sepeda di medan tak beraspal dan berkerikil. Kata regulation di sini bersinonim dengan kata rules. Nomor 2. What is the tone of the thread with regards to the gravel race as a world championship? Apa nada atau sikap peserta yang berkomentar di thread berkaitan dengan gravel race sebagai kejuaraan dunia? Pertanyaan ini jenis inference, jadi kita harus menyimpulkan dari emosi atau sikap peserta dalam komentar-komentarnya. Kalau kita perhatikan, jawaban yang paling sesuai adalah D, uncertain, tidak yakin. Kita bisa lihat dari pernyataan Liquag yang belum pernah menyaksikan gravel race, sekaligus ragu apakah gravel race benar-benar menarik dan diakui atau hanya gimmick saja. Juga Stone Rider yang menambahkan rute gravel race di Italia ini medannya berbeda dengan medan atau lintasan gravel race Amerika Utara, sehingga bisa ditafsirkan standar medan lintasan tiap gravel race bisa berbeda, yang pada gilirannya mempengaruhi status gravel race sendiri sebagai kejuaraan dunia. Pernyataan Reddick bahwa gravel race nampaknya jauh lebih menyenangkan daripada road racing juga tidak disampaikan dengan cukup meyakinkan karena tidak disertai pendukung seperti pengalaman pribadi atau sejenisnya. Reddick sendiri juga sepertinya belum pernah mengikuti gravel race, atau paling tidak belum begitu familiar dengan gravel race, apalagi dalam statusnya sebagai kejuaraan dunia balap sepeda. Nomor 3. Who provides an opinion with evidence? Siapa yang memberikan pendapat disertai bukti? Ini pertanyaan tentang detail, dan dari tanggapan yang ada, jawaban yang tepat adalah Shauna King. I do not think it's a gimmick, since it's definitely growing. Ini menunjukkan pendapat Shauna King. Dan evidence atau bukti untuk memperkuat pendapatnya adalah kalimat setelahnya. Dari apa yang saya baca, UCI pada dasarnya telah menciptakan lintasan balap untuk kejuaraan dunia tanpa tanjakan dan kerikil yang cantik. Nomor 4. Who provided the most relevant comment on Liquag's concern? Siapa yang memberikan komentar yang paling relevan berkaitan dengan kekhawatiran Liquag? Kekhawatiran yang dimaksud adalah let's see if it's actually a thing or a gimmick. Apakah gravel race ini benar-benar balapan yang menarik dan kompetitif atau sekedar gimmick saja? Gimmick yang dimaksud bisa jadi sekedar trik marketing saja supaya bisa menarik perhatian banyak peserta meskipun eventnya sendiri tidak semenarik yang dipromosikan atau tidak begitu diakui, atau hanya sekedar mengikuti tren yang sedang populer saja. Ini jenis pertanyaan detail, dan dari komentar yang ada, yang paling relevan menanggapi kekhawatiran Liquag adalah komentar dari Shauna King. Di sini Shauna King langsung memberikan tanggapannya bahwa gravel race bukan sekedar gimmick, karena jelas-jelas semakin populer, dan penyelenggaranya UCI juga berpengalaman membuat lintasan balap sepeda untuk kejuaraan dunia.
Nomor 5. Who compared gravel bikes with conventional road or mountain bike? Siapa yang membandingkan sepeda gravel dengan sepeda jalan raya atau sepeda gunung konvensional? Ini juga pertanyaan detail, dan kalau kita lihat keywords pertanyaan pada komentar yang ada, kita bisa temukan pada kalimat terakhir dari Stone Rider. Di sini Stone Rider menyatakan bahwa sepeda gravel muncul sebagai alat untuk melintasi berbagai jenis permukaan yang lebih luas daripada sepeda jalan raya atau sepeda gunung konvensional. Akhiran ER pada wider dan than di sini menunjukkan struktur perbandingan. Nomor 6. The word frame in cycling news post is closest in meaning to. Kata frame pada postingan cycling news paling dekat maknanya dengan bla bla bla. Pertanyaan ini tentang vocabulary atau kosakata. Yang ditanyakan adalah sinonim dari frame. Kalau kita lihat konteks penggunaannya pada kalimat terakhir cycling news, jawaban yang tepat adalah C, bicycle. Frame yang dimaksud di sini adalah bike frame. Bicycle merupakan sinonim dari kata bike. Pergantian roda diizinkan di zona makan, tetapi pergantian sepeda tidak diperbolehkan. Para pembalap harus menyelesaikan perlombaan dengan menggunakan kerangka sepeda yang sama dengan yang mereka gunakan saat memulai balapan. Nomor 7. What concern did the participants discuss in this thread? Kekhawatiran apa yang para peserta bahas di thread ini? Pertanyaan ini tentang main idea thread ini. Kalau kita perhatikan, thread ini menanggapi kekhawatiran dari Liquack yang tidak tahu pastinya apakah gravel race ini menarik dan kompetitif atau sekedar gimmick saja. Pada komentar berikutnya, Liquack berharap gravel race akan sama dengan cobbled races, balapan di medan yang menggunakan batu-batu paving atau cobblestones. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat, di sini Liquack ingin gravel race sama dengan cobbled race dalam hal kemampuannya untuk menciptakan tantangan tanpa medan tanjakan. Jadi di sini ada kekhawatiran gravel race akan sangat berbeda dengan jenis balapan sepeda lainnya yang mungkin sudah dikenal oleh Liquack atau peserta lainnya.